Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, pembacaan kali ini Mari tujukan khusus bagi kamu yang penasaran tentang si dia, yang dimana di saat ini kalian berdua sudah kehilangan koneksi ya. Kalian sudah tidak bertemu, kalian sudah tidak ngobrol seperti sebagaimana kalian biasanya gitu ya. Sudah kayak seperti hubungan ini tuh menghilang gitu ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi batinnya dia saat ini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu bahwa ini general reading energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius. Dan yang lebih penting, kamu bijaksana ya mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik. Langsung saja satu kali shuffle dan ini dia energinya. Nah, ada di situ tuh Queen of Cup posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari kemudian ada di sana dan berikutnya ada di situ. Yap. Nah, jadi kalau melihat begini ya. Apakah dia masih sering memikirkan kamu atau teringat tentang kamu? Maka jawabannya adalah iya. Gitu. Dan bahkan walaupun kalian tidak lagi terkoneksi untuk di saat ini, tapi nampak-nampaknya Mari dari dia itu tuh tetap terhubung dengan kamu, tapi dari dunia imajinasinya dia. Jadi dia itu tuh masih sering itu tuh ya menggambarkan bahwa dia masih ngobrol sama kamu, dia masih jalan sama kamu, dia masih beraktivitas ya sebagaimana biasanya kalian beraktivitas. Jadi kayak masih hidup kamu di dalam imajinasinya dia. Gitu loh ya. Nah, di sana. Jadi kayak terbayang-bayang terus terutama belakangan hari ini dia tentang kamu gitu ya. Jadi dia ngelihat orang lewat gitu. Boleh itu tidak, apa itu Aquarius ya? Bisa dia kayak gitu tuh. Nah, kemudian kalau misalnya dia denger ya lantunan lagu ya, bisa tuh dia ini kan lagu kesukaannya Aquarius. Boleh dia tuh gitu tuh. Nah, di sana ya. Kemudian dia kayak terngiang-ngiang di telinganya dia ya. Ada sebuah kalimat yang kamu sempat sampaikan kepada dia dulu gitu. Terngiang-ngiang itu. Dulu Aquarius pernah loh ngomong kayak gini sama aku. Gitu dianya. Ngomong-ngomong sendiri. Gitu ya, self dialog dia. Nah, di sana. Tapi itu kalau untuk kembali memulai interaksi dengan kamu, rasa-rasanya orang ini tuh kayak nganggep, aduh itu nggak usah deh. Gitu dia. Jadi sudah merasa cukup ya. Orang ini tuh sudah merasa cukup kalau dia bisa mengakses kamu dalam dunia khayalannya dia. Gitu loh. Tak perlu dalam dunia nyata ini. Nggak perlu dia kayak menggerakkan jempolnya dia gitu, mengetikkan sesuatu kepada kamu atau nge-push tombol dialing gitu ya, manggil kamu supaya terjadi ngobrol sama kamu secara melalui teleponan gitu ya. Nggak perlu untuk video callin kamu gitu loh. Nggak perlu untuk nungguin kamu di simpang jalan sambil berharap-harap cemas kamunya itu tuh melintas dari pinggir jalan itu gitu ya. Nggak perlu dia nongkrong menunggu kesempatan tiba-tibanya ketemu sama kamu di tempat yang kamu senengin gitu. Dia rasa untuk aksi terkoneksi lagi sama kamu, nggak usah deh, dia gitu. Dan lagian dia pun tidak memiliki keberanian ya. Nggak miliki keberanian dia gitu loh. Nah, contoh lah, dia nggak nelfon kamu, takut dianya. Kalau dia telepon kamu, kamunya tidak merespon ya. Atau walaupun kamu merespon, tapi responnya kamu itu tuh dingin gitu loh, dingin. Nah, kemudian bisa nanti kamu akan menganggap harga dirinya dia itu tuh rendah dengan cara dianya itu tuh masih mau menghubungi kamu gitu. Jadi ya pokoknya pilihan yang buruk lah menurut seseorang ini ya. Pilihan yang buruk apabila dia membangun jembatan koneksi dari dirinya dia
kepada dirimu, gitu ya. Tak punya cukup keberanian dia di sana, gitu. Karena hasil akhirnya dia lihat, dia asumsikan itu tuh hasil akhir yang buruk, gitu loh. Hasil akhir yang buruk. Dan lagian juga sebenarnya kalau untuk perasaan cinta ya, mari lihat itu tuh tidak sekuat dulu. Kalau dulu ini orang sempat ini tuh cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Sempat dulu ada gitu. Namun dalam perjalanannya ya perasaan cinta, perasaan sayang itu tuh berkurang gitu ya. Terus dia posisinya tuh kurang terus gitu loh. Bahkan jangankan untuk semakin banyak perasaan cintanya, bertahan saja dari situasi terakhir kali kalian koneksi, itu tuh tidak mampu untuk dia lakukan. Nah di situ ya. Dan ya memang kalau menurut dia dengan kamu itu tuh besar resikonya, banyak konsekuensinya. Dan resiko besar ataupun konsekuensi itu dia rasa itu tuh di luar dari kemampuan dia untuk menghandle-nya ya. Itu loh. Nah, kalau orang ini dia tuh cenderung feminim ini energinya. Walaupun dia seorang pria ya. Kalau wanita sih wajar banget kan kalau dia tuh cenderung energi feminimnya tuh lebih besar ya. Nah tapi ini tuh pria gitu. Kalaupun dia seorang pria, tapi pria yang ya namanya feminim. Kalau feminim itu kan dia diem ya. Dia itu kan cenderungnya tuh pasif. Gitu loh. Cenderung dia itu tuh kayak apalah katakannya. Ya lah udahlah pasif aja lah. Gitu. Jadi kamu enggak usah heran apabila sampai saat ini dia belum chatting kamu, dia belum telepon kamu gitu ya. Kamu enggak usah heran di sana. Karena dia enggak punya energi loh. Dia enggak punya energi untuk melakukan ini dan itu agar bisa terkoneksi lagi sama kamu, agar bisa berinteraksi lagi dengan kamu. Gitu, ya. Jadi ya sesungguhnya kayak paham dia bahwa hubungan kalian ini tuh ya enggak bisa kemana-mana. Gitu loh. Kalaupun ada kisah berikutnya antara kamu dengan dia, tapi kisah berikutnya itu tuh tidak menggambarkan tentang kebersamaan yang indah, ya, hubungan yang langgeng, gitu. Dia rasa itu tuh ya tidak sampai ke sana ya arahnya, gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini ya dia memiliki isu akan komitmen sama kamu. Situlah, nggak siap dia untuk berkomitmen dengan dirimu, nggak siap di sana. Jadi ya sekarang ini tuh berpisah memang jauh lebih bagus daripada bersama, gitu loh. Nah kecuali kalau dia punya kepentingan ini, ya. Kalau dia ada kepentingan, bisa-bisa aja baru di situ tuh dia kayak punya motivasi kan, supaya dia bisa mengakses dirimu. Gitu. Kalau dia ada kepentingan aja, misalnya nih contoh kepentingan uang gitu ya. Kepentingan memiliki sesuatu hal gitu, misalnya bantuan tenaganya kamu, ya, wawasan intelektualnya kamu, backup dari kamu, itu baru dia mau datang. Namun kalau untuk dia urusan tentang percintaan asmara atau barangkali bahkan menjalani hubungan rumah tangga, mari lihat dia tidak sebegitu siapnya ya, nggak begitu siap. Jadi nggak mau tuh komitmen dengan dirimu, gitu. Kalau hanya karena ada kebutuhan, ya namanya kalau orang punya kebutuhan kan, ya pasti di situ tuh diusahain kan, gitu. Apalagi kebutuhannya dia itu tuh menurut dia hanya bisa didapatkan dari kamu, gitu loh. Ya udah dia akan datang
tapi tidak berbicara tentang bagaimana sih upaya kalian berdua memperbaiki relationship gitu. Nah, bukan itu topik yang akan boleh kalian angkat ya di sana. Itu loh. Jadi memang kalau salah-salah sikapnya kamu merespon dia, bisa di situ tuh akhirnya kamu hanya dijadikan sebatas jalan keluar ya. Ya tadi kata Mari itu loh, kalau dia ada kebutuhan dia datang sama kamu ya. Kalau kebutuhannya dia itu tuh sudah dia dapet, sudah dia terima, ya udah dia kaburan lagi dari kamu gitu. Takut ini tuh orang patah hati, takut ini tuh orang kecewa, takut dia tuh. Misal, makanya sempat dia itu tuh kayak cinta banget sama kamu ya. Tapi ketika dia menyadari bahwa diri dia cinta, maka kerentanannya dia itu tuh imajinasi tentang kerentanannya dia bahwa dia akan kayak patah hati gara-gara kamu. Itu tuh kayak ngeganggu banget bagi si pasangannya kamu ini. Itu loh. Jadi dalam upaya penyelamatan diri, kayak gimana caranya nih supaya ndak bertepuk sebelah tangan, supaya tidak patah hati, biar tidak kecewa. Gitu ya. Nah, itulah dia harus mengambil langkah-langkahnya ya. Situ kamu lihat. Jadi ya balik lagi, kalau kondisi batinnya dia ya masih sering mengimajinasikan perihal dirimu. Gitu loh. Walau kamu bisa diakses di depan mata, tapi ketika mau mengakses itu powernya enggak kuat. Gitu ya. Berharap untuk dicintai oleh kamu. Dia bisa seperti itu harapan dengan konsekuensi yang merepotkan. Gitu loh. Dia harus ada effort yang bisa mengkuras waktunya dia, tenaganya dia, gitu. Jadi dia pilih mendingan enggak aja dah. Mendingan enggak usah lah, gitu. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh nampaknya Mari dia mau diperjuangkannya, tetapi dia tidak memilih untuk berjuang. Gitu. Ya. Dia memilih untuk diperjuangkan tetapi menolak untuk ikut berpartisipasi dalam perjuangan itu. Tuh, Mari lihat. Ya. Jadi ya memang kalau mau menjalani dan membangun hubungan yang kuat dengan seseorang ini tuh ya masih payah lah ini. Kalau Mari nampak ya, masih payah. Itu loh. Dan ya misalnya nih, memang sudah terjadi seperti pembacaannya Mari, pembacaan yang orang ini bisa nanti tuh memanfaatkan dirimu ya, mengambil sesuatu dari kamu. Mau mengganti motif itu tuh agaknya ya enggak gampang-gampang juga tuh. Di sana. Jadinya dia kayak tulus ngelihat kamu sebagai pasangan gitu ya, sebagai teman hidup gitu. Mau mengganti kepentingan yang demikian agak-agaknya repot lah. Karena dia udah langsung gitu tuh nanti ngebentengi dirinya dia. Dan menolak lah ya, itu dia maksudnya Mari. Menolak dia tuh di sana. Nah, walaupun katakan kamu kayak mau punya effort lah ya. Kamu mau udahlah nggak apa-apa, aku aja berjuang sendiri. Misal ya Aquarius. Aku berjuang sendiri. Dan ya kayak barusan kata Mari, nanti tuh bisa kamu berjuang untuk mendekati dia, malah dia berjuang untuk ngejauhin kamu. Gitu. Jadi dia merepotkan dirimu justru di sana. Ya, walaupun dia dapat lah misalnya, dia udah pernah mencicipi hasil dari dia bersama kamu ya. Dia minta apa kamu kasih, dia butuh apa kamu beri, gitu ya. Tapi ya pemberian-pemberian itu tuh atau penerimaan-penerimaan itu tuh enggak kuat juga menjadi motivasi seseorang ini tuh boleh berani bertahan
dan menjalani hubungan yang sehat bersama kamu. Gitu loh. Jadi dia ini tuh hanya akan melihat kamu sebagai ajang kesempatan mendapatkan apa yang dia mau dapatkan. Yang didapatkan ini tuh bukan hanya melulu dalam hal material ya. Gitu. Bisa aja ya dia mendapatkan waktunya kamu, dia mendapatkan atensinya kamu gitu ya. Itu kan juga suatu hal yang berharga ya, terutama ya bagi dia. Gitu loh. Nah, situ. Jadi kalau mau untuk diseriusin pun orang ini, ya namanya dia belum siap ya. Nanti memang kamu tuh yang repot sendiri jadinya. Itu loh. Repot sendiri. Mana lagi memang cintanya dia sama kamu makin berkurang. Gitu. Ya. Jadi mau memperlakukan kamu dengan baik pun agaknya payah ini orang. Payah. Gitu loh. Jadi posisinya dia hanya dalam posisi menerima. Tanpa menyadari bahwa di balik menerima maka dia juga harus memberi. Gitu. Jadi kayak masih belum dewasa dalam relationship ya si pasangan kamu ini. Gitu. Hati dia rapuh gitu ya. Tapi kemudian untuk mengusahakan hatinya dia tidak rapuh. Jadi kuat sama kamu, dianya ya rasa itu kayak wih sama dengan aku sedang bunuh diri. Entahlah. Kadang kalau menurut Mari seseorang ini tuh merasa bahwa kamu di luar jangkauannya dia. Gitu loh. Kamu terlalu lebih kalau dibandingkan dengan dia. Jadi ya adalah di situ tuh perasaan kayak tidak layak juga ya. Kalau untuk menjadi pendampingnya kamu sampai selama-lamanya gitu. Ada perasaan tidak layak di situ. Itu loh. Jadi kayak seperti ya enggak mungkin juga kamu bakal cinta sama dia selamanya, kamu sayang sama dia selamanya. Hubungan ini tuh akan awet langgeng sampai selama-lamanya. Macam dia tuh enggak yakin. Nah, seperti itu kalau Mari lihat. Jadi ya itulah. Berusaha untuk menghindar, lari, menutup diri dari kamu karena hanya merasa puas ya jika sebatas mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan dan hanya menghidupkan kamu di dalam imajinasinya dia ya. Dia rasa itu tuh sudah lebih daripada cukup gitu loh. Nggak perlu kayak berharap dan mengupayakan lebih banyak lagi. Nggak perlu kalau menurut seseorang ini. Nah begitu ya. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Pisces, kemudian ada energi Scorpio, hadir energi Leo, Capricorn ada di sana, Aquarius hadir, kemudian energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.